Oke, jadi aku bakal jelasin gimana cara kerja sistemnya. Jadi kayak biasa yang pertama tuh ada sistem login. Password sama email itu adalah admin. Nah, jadi halaman pertama yang bakal muncul itu adalah halaman dashboard. Di sebelah kiri ada sidebar. Sidebar ini adalah fitur-fitur dari si perpustakaan. Nah, dashboard sendiri kita bisa lihat atas statistiknya. Ada jumlah buku yang dipinjam, dan lain-lain. Nah, di sini bakal aku jelasin di akhir nanti untuk dashboard. Yang pertama kita lihat fitur admin. Nah, di bagian admin ini kita bisa lihat jumlah adminnya berapa aja. Nah, yang tadi kan yang login pakai email admin. Oke. Nah, berikutnya kita ke fitur member. Nah, di member ini kita bisa add, edit sama delete member. Coba kita lakukan add member. Misal kita buat, oke, kita isikan email, lalu email, oke, lalu kontak number random aja. Nah, kita bisa upload foto membernya. Misal aku ambil contohnya itu, nah ini aja. Coba kita add member. Nah, udah muncul. Kalau misalnya kita klik salah satu member ya, maka muncul foto profilnya. Coba kita edit. Aku hapus akbarnya, save member. Nah, sekarang namanya udah berubah. Oke, coba kita sekarang bisa hapus juga, delete. Nah, di sini saya bisa search nama orang ya, misal Muhammad. Terserah ini, pokoknya di semua kolom tuh bisa kita cek. Fine. Nah, akan muncul isi kolom yang dia ada Muhammadnya, kayak search bar biasa. Oke, member udah selesai. Kita ke kategori. Nah, di sini kita bisa nambahin kategori. Misal mungkin kategori namanya itu buku ilmiah. Ya, di sini dan di sini aja. Kategori ilmiah, misal ID itu ILM. Deskripsi mungkin buku tentang penemuan besar, contoh misalnya. Nah, kita add aja. Nah, nanti bakal muncul di sini. Nah, kalau kita misalnya edit bisa ditekan dulu. Misal ilmi misalnya. Nah, itu tinggal tekan edit aja. Edit sebentar. Oops, ini jangan diubah. Nah, ilmiah dan sains misalnya. Kita edit aja. Nah, bakal berubah. Oke. Nah, kita bisa search juga nama kategorinya, misalnya itu fiksi. Nah, maka muncul dua kategori. Oke. Kalau clear, nah bakal normal kayak semula. Oke, kategori udah aman. Nah, jadi kategori ini bakal dipakai untuk nantinya pas kita nge-add si bukunya. Oke. Misal di sini aku tambahin satu buku. Buku namanya itu misalnya fisika aja lah, buku fisika kelas 12. Nah, ID-nya mungkin FIS kita buat. Nah, kategorinya kita bisa pilih tadi berdasarkan yang udah kita klik sebelumnya. Misal aku bikin sini ilmiah dan sains, autornya anggap aja misalnya itu Einstein. Tahun rilisnya itu kita buat 2005 misalnya. Nah, kita add aja. Oops, ini kurang. Oh, di sini foto kita belum upload cover fotonya, cover bukunya. Misal di sini aku upload misalnya itu ini aja lah, gambar server misalnya, contoh misalnya. Yang kita add aja. Nah, maka muncul di sebelah kanan. Kalau misalnya mau diedit bisa diubah, tinggal kita ganti aja. Misal XI, tekan edit. Nah, maka berubah kan. Nah, berikutnya kita coba ke copy. Nah, misalnya kan kita punya suatu buku. Tadi kan buku fisika XI. Nah, fisika ini nggak cuma satu aja salinan ya, pasti bisa lebih dari satu salinan. Mungkin aja ada 5 salinan atau 6 atau 7 salinan. Nah, cara menambahkan salinannya itu tinggal add copy book aja. Nah, jadi yang dipinjam orang itu bukan booknya, tapi salinan dari bukunya. Nah, print ini itu apa? Print ini untuk kita nyetak barcode si bukunya. Misal asumsikan, karena aku tampilkan dulu. Nah, oke, kelihatan ya. Oke. Jadi asumsikan ini itu bukunya, misalnya ini bukunya.
kata enggak. Nah, misal ini bukunya, misal contoh, jadi pas aku udah nge-print, anggap aja aku baru assign buku baru. Jadi di sini aku coba print cetak barcode untuk buku yang pertama, print. Oops, nunggu dulu, print bentar, dulu. Print. Nah, akan muncul ini V1. Benar enggak? Nah, V1 sesuai dengan si ID-nya. Oke, kita kasih ke buku ini misalnya, ke V1. Dia bukan nyetak si ID-nya, yaitu yang ini. Oke, misal aku punya buku saingan yang kedua, si fisika yang kedua. Nah, yang ini misalnya. Itu tinggal aku print lagi. Nah, oke, udah muncul. Nah, oke, tinggal aku tempel ke buku yang kedua. Oke. Oke, jadi sekarang setiap buku udah punya identitasnya. Nah, ini kalau misalnya mau delete, kita nggak pakai yang ketiga kan, tinggal delete aja, nggak perlu lagi. Oke, kita udah berhasil nambahin buku. Oke, kita balik lagi. Nah, di sini coba kita minjem buku. Oke. Nah, di sini kan perlu ID. Nah, sistem ya, kita bisa pakai sistem scan. Scan pakai si ini kartu KTM kita. Aku kasih contoh. Ini KTM ya. Aku mau scan barcode-nya pakai HP. Coba sini. Bentar lurus ya kayaknya. Nah, nah bakal muncul kan di field bar ya, NIM aku. Coba aku find. Nah, bakal muncul data-dataku yang sebelumnya udah aku diisi di member. Oke. Sini aku coba isikan buku yang tadi ya. Anggap aja buku yang ini tadi. Ini ya, buku yang tadi yang udah aku kasih identitas barcode-nya. Harusnya muncul V1. Misal nih. Oke, udah muncul ya. Ups, bentar, ini versi gratis. Oke, coba sekali lagi. Scan sekali lagi. Ya. Nah, bakal muncul si V1-nya. Coba kita find. Nah, tinggal kita add aja bukunya, add book list. Nah, muncul V1. Sekarang aku mau add buku 2, misalnya aku minjam buku yang kedua. Nah, ini si vis 2-nya. Ini. Buku fisika yang kedua. Enggak ya. Nah, ini. Coba aku scan lagi. Nah, add sebentar. Kita arahin dulu ke sini. Kita scan. Oke, muncul book list lagi. Nah, kalau udah muncul semua ke dalam, dibilang keranjang lah istilahnya. Tadi ada ngebak pula ini. Oke, udah muncul ya. Jadi ibaratnya tuh ini keranjang ya, keranjang yang kita pinjam lah bukunya. Nah, sini bisa kalian delete. Nah, tinggal kita select lalu delete. Nah, kalau udah kita tinggal research buku aja. Nah, bakal muncul struknya atau bukti peminjaman ya. Nah, ini bukti peminjamannya, bisa kita lihat ada judul ya, ID peminjaman, nama peminjam, lalu NIM, kapan dipinjam, lalu juga deadline kapan dikembalikan, lalu daftar bukunya dan ucapan terima kasih, kayak gitu gambarnya. Kita oke kan. Nah, lalu kita bisa lihat di issue book. Ini aku close dulu. Oke, sip. Nah, di issue book itu bisa dibilang tempat kita untuk melihat historinya, histori buku yang dipinjam ataupun buku yang dikembalikan. Nah, di sini kalau kita lihat bukunya ini belum dikembalikan. Nih, return date-nya masih kosong. Nah, coba sekarang kita kembalikan bukunya. Nah, return book. Misal sini kita sama kayak tadi lagi, kita scan dulu.
eh, KTM ya. Oke, bentar aku tampilkan lagi. Nah ini scan lagi KTM ya. Nah oke, udah ke scan ya. Ups, bentar sekali lagi, bentar diarahin. Nah, coba scan sekali lagi. Tep, oke udah muncul ya. Jika kita find, tep, nah muncul data-datanya. Muncul juga di samping ini buku yang kita pinjam tadi. Tinggal kita pilih satu. Nah, lalu kita return book, tep, return lagi. Nah, sekarang kalau kita lihat isi book, nah, statusnya sekarang dikembalikan dan muncul loan date-nya. Return date-nya kapan dikembalikan ya. Lalu kita bisa lihat di dashboard. Nah, number of book ini artinya jumlah bukunya. Coba kita lihat di book. Nah, totalnya sini di sini ada 3. Di sini ada 3, 6 berarti. Dan yang terakhir tadi sini di fisika itu ada 2, berarti total ada 8 buku. Nah, ini nomor buku yang sekarang dipinjam. Nah, sekarang kita kan di sini kosong. Nggak ada lagi buku yang dipinjam, berarti 0. Lalu number of written book itu ada 3. Nah, ini 2 karena sebelumnya aku ada bikin program. Nah, number of kategori, jumlah kategorinya ada 3, pas juga ada 3. Lalu jumlah adminnya ada 1. Dan terakhir jumlah membernya ada 3, pas ada 3, benar. Oke, mungkin itu aja. Oke, kalau ada yang kurang paham bisa ditanya nanti.